Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada hari ini? Kiranya kita tetap terus dalam kekuatan Tuhan, dalam pengharapan yang terus kita nanti-nantikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita merenungkan tentang penyesatan akhir zaman. Ada yang ditulis dengan jelas dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, iblis dilepaskan untuk sementara waktu, dan dia akan pergi ke segala penjuru untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Nampaknya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, iblis sedang diberikan kesempatan yang terbatas, dan dia memanfaatkan kesempatan itu dengan memaksimalkan segala kemampuannya untuk menyesatkan bangsa-bangsa, membawa manusia hidup di dalam dosa dan mengikuti keinginan-keinginan si iblis itu. Demikianlah digambarkan bahwa iblis itu pergi ke segala penjuru bumi, dan terjadilah peperangan rohani yang hebat, yaitu Gog dan Magog, dan mereka itu jumlahnya sangat besar seperti banyaknya pasir di laut. Lalu mereka mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah peperangan akhir zaman antara kekuatan kegelapan yang dipimpin oleh iblis dengan kekuatan iman orang-orang percaya. Situasi ini merupakan situasi yang begitu sulit. Ada banyak iman yang berguguran, ada banyak orang yang disesatkan dengan berbagai macam pengajaran, kebudayaan, etika, cara hidup modern, dan berbagai macam filosofi-filosofi yang tidak alkitabiah, yang membuat banyak orang memiliki dan mempercayai filsafat-filsafat yang kosong, dan akhirnya terjerat pada tipu muslihat si jahat. Namun Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang membangkitkan semangat dan iman kita dari bagian firman Tuhan ini. Ketika kemah orang-orang kudus sedang dikepung oleh kekuatan iblis yang nampak begitu luar biasa, tetapi apa yang terjadi kemudian? Dikatakan di sini, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis itu akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang untuk selama-lamanya disiksa tanpa batas waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis akan mengerahkan dengan segala kekuatannya, dengan berbagai tipu dayanya untuk menyesatkan banyak orang. Maka tetaplah berhati-hati, ingatlah pesan Rasul Petrus bahwa iblis itu akan berjalan berkeliling, mengaum-ngaum dan siap menerkam, tetapi lawanlah dia dengan iman yang teguh, lawan dengan imanmu. Karena hanya dengan iman itulah kita bisa mengalahkan segala
tipu muslihat si jahat. Dan tetap percaya bahwa ketika iblis hendak mencapai puncak kemenangannya, maka intervensi Allah terjadi. Api dari langit diturunkan, menghanguskan mereka semua, dan iblis sendiri ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam siksaan yang kekal. Bersama Tuhan kita akan tetap terlindungi, bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam peperangan melawan tipu jahat dari iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tetap berlindung ke dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus, maka kita aman dari berbagai serangan-serangan si jahat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam hangat dari Kota Wisata Batu, saya Pendeta Sudarmanto. Amin.